Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini pada mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Brinjal Maupin SI beserta Bapak Median Agus SPD NPD. Di sini kami dalam video ini hendak menjelaskan mengenai teori perkembangan anak dari kelompok 4A. Di mana kelompok 4A ini terdiri dari yang pertama Amanda Rosalinda, yang kedua Eva Novarina, yang ketiga Francisca Santi, yang keempat Julita Amalia, dan yang kelima saya sendiri Yardan Permata Nurhadiah. Di mana pada video ini terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu perkembangan anak menurut para ahli. Kemudian yang kedua ada teori perkembangan anak. Yang ketiga yaitu aspek-aspek perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Langsung saja saya serahkan kepada presenter yang pertama. Oke, terima kasih. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teori perkembangan anak, kita bakal bahas dulu nih, apa sih dari definisi dari pengertian perkembangan itu sendiri. Next. Nah, di sini terdapat dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Hurlock. Hurlock mendapat bahwa perkembangan yaitu proses rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, berdasarkan pendapat Hulk ini dapat diartikan bahwa proses kematangan itu seperti kematangan biologis yang dapat dilihat dari pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Sedangkan untuk yang pengalaman ini, contohnya seperti interaksi dengan lingkungan, pendidikan, keluarga, dan budaya. Kedua hal ini merupakan suatu kunci hal yang penting untuk dapat membentuk perkembangan seseorang. Yang kedua itu pendapat dari Hasan pada tahun 2006. Beliau berpendapat bahwa perkembangan merupakan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perubahan kualitatif ini maksudnya adalah perubahan dalam sifat atau karakteristik individu yang mana individu ini dapat berubah bagaimana cara berpikirnya dan bagaimana cara memahami dan bagaimana cara berinteraksi dengan dunia lainnya. Sedangkan untuk perubahan kuantitatif ini berkaitan dengan peningkatan atau penurunan dalam jumlah atau ukuran tertentu, seperti peningkatan tinggi badan. Next. Selanjutnya teori perkembangan anak. Pada teori perkembangan anak, di sini terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori perkembangan psikoseksual oleh Freud. Next. Freud berpendapat mengenai teori perkembangan seksual, yaitu kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak, di mana mencari kesenangan energi dari ide menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Kepribadian ini sebagian besar dibentuk oleh anak usia 5 tahun, yang merupakan awal perkembangan yang dapat berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Menurut teori perkembangan psikoseksual Freud ini, terdapat 5 tahapan perkembangan, yaitu ada fase oral, fase anal, fase palik, fase laten, dan fase genital. Yang pertama itu pada fase oral, ini fokus pada kesenangan dan energi dari mulut, misalnya pada menyusui dan mengunyah. Lalu yang kedua ada fase anal. Fase anal ini fokus pada kesenangan dari pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Lalu ada fase palik. Fase palik ini merupakan fokusnya pada alat kelamin, di mana anak akan menyadari perbedaan antara wanita dan pria. Di momen ini anak akan menyadari bahwa ia akan melihat ayahnya sebagai saingan karena melihat ibunya berbagi kasih. Yang keempat ada fase laten. Fase laten ini merupakan pada tahap ini energi seksualnya tetap ada, tapi lebih difokuskan pada aktivitas perkembangan sosial dan intelektual, di mana pada tahap ini sangat penting karena anak ini dalam pengembangan keterampilan sosial, komunikasi, dan kepercayaan diri. Yang kelima itu fase genital. Fase genital yang merupakan puncak perkembangan seksual di mana individu pada anak mulai tertarik pada lawan jenisnya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Francisca. Kemudian kita masuk ke teori perkembangan psikososial Erikson. Nah, Erikson ini adalah salah satu
salah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson menjadi terkenal karena upaya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Nah, contohnya ada bayi usia 0 sampai 3 tahun, balita usia 3 sampai 5 tahun, prasekolah usia 6 sampai 12 tahun, remaja usia 12 sampai 20 tahun, dewasa awal usia 20 sampai 40 tahun, dewasa tengah usia 40 sampai 65 tahun, dewasa lanjut itu lebih dari 65 tahun. Lanjut. Kemudian ada teori perkembangan behavioral. Menurut pendapat Watson, perilaku manusia sama halnya dengan hewan dan mesin yang dapat dipelajari secara objektif. Watson ini tidak menerima konsep mengenai kesadaran insting, mental, jiwa, dan imajinasi. Beliau berpendapat bahwasanya psikologi bertujuan untuk memprediksi dan juga mengontrol perilaku. Dan tujuan ini dapat tercapai dengan hanya membatasi psikologi sebagai studi yang objektif mengenai kebiasaan melalui stimulus dan respon. Nah, behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat serta berpengaruh dan mempunyai akar sejarah yang relatif dalam. Behaviorisme lahir menjadi reaksi terhadap introspeksionisme atau yang menganalisis jiwa manusia sesuai laporan-laporan subjektif dan juga psikoanalisis yang berbicara perihal alam bawah sadar yang tak tampak. Nah, behaviorisme ialah salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmani serta mengabaikan aspek-aspek mental. Teori kaum behaviorisme lebih dikenal menggunakan nama teori belajar sebab semua perilaku organisme sebagai efek lingkung. Behaviorisme tak mampu mempersoalkan apakah manusia baik atau buruk, rasional atau emosional. Nah, behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Next. Teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih Eva. Untuk materi selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif atau Piaget. Nah, untuk perkembangan kognitif itu merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Nah, sejak usia balita, manusia itu memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya, yang disebut dengan kemampuan sensor motorik. Nah, menurut Piaget itu, perkembangan yang berlangsung itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap sensorik dan motorik, itu pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Nah, pada tahap ini, aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat indera atau sensori dan gerak atau motorik. Nah, artinya dalam tahap ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat inderanya dan pergerakannya. Nah, keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motorik itu terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Nah, untuk yang tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional itu pada usia 1,5 sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya itu belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Nah, anak itu sudah dapat memahami realitas di lingkungan yang menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan salah satunya itu ada beberapa ciri. Yang pertama,
perceptual bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengarnya. Kemudian yang kedua itu mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Usianya pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu bisa bernalar secara logis tentang kejadian-kejadian konkret dan mampu mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Untuk yang tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal. Nah, ini pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini timbul periode operasi baru. Nah, periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Nah, yaitu ia hanya mempunyai kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen, tidak dibingungkan oleh sisi argumen dan karena itu disebut dengan operasional formal. Selanjutnya, selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial oleh Bandura. Nah, menurut Bandura, dalam suatu perilaku belajar adalah hasil dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan atau informasi. Nah, memaknai suatu model yang ditirunya itu, kemudian dia mengolah secara kognitif dan menentukan tindakan sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Dalam belajar, setiap individu itu dapat menyadari bahwa perilaku yang dilakukan memiliki tujuan dan konsekuensinya. Proses belajar seperti ini adalah sangat efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan individu. Karena belajar adalah keseluruhan aktivitas manusia yang mencakup segala proses yang saling mempengaruhi antara organisme yang hidup dalam lingkungan sosial dan Albert Bandura menjelaskan ada 4 komponen penting dalam teori belajar sosial. Ini diantaranya adalah yang pertama, itu memperhatikan suatu perilaku atau objek yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian ia menyimpan atau memproses penyimpanan apa yang telah ia amati atau ia ingat, kemudian dia memproduksi gerakan motorik atau motor reproduction itu bahkan hasil pengamatan menjadi tingkah laku sesuai dengan model yang telah ia amati. Kemudian yang keempat, ia melakukan penguatan dan motivasi. Dengan dorongan motivasi untuk mengulang-ulang perbuatan yang ada supaya tidak hilang. Nah, dengan demikian dapat dilihat bahwa pada dasarnya teori belajar sosial menggambarkan perilaku maupun perilaku manusia itu sebagai bentuk interaksi timbal balik yang berkelanjutan antara perilaku kognitif serta dampak dari lingkungan yang didapatkan melalui tahapan mengamati dan meniru. Nah, pada perkembangan sosial ini bisa kita terapkan itu dengan melakukan kepada anak-anak itu dengan contohnya seperti pengelolaan sampah. Jadi pada peserta didik yang peserta didik itu kita ajak dia keluar keluar ruangan atau di alam bebas di lingkungan. Nah, jadi nanti anak-anak itu dia bisa mengamati di lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan di sekitarnya itu dia cukup cukup bersih atau tidak. Kalau misalkan dia lingkungannya kotor, kita memberikan pemahaman pada anak tersebut. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, kita memberikan pengetahuan dulu terhadap anak. Jadi lingkungan bersih ini seperti ini dan lingkungan kotor ini seperti ini. Jadi dengan anak itu melihat lingkungan di sekitarnya, dia melihat lingkungan di sekitarnya itu kotor. Oh, berarti kalau saya bersihin lingkungan ini, kita bersihkan, dia akan menjadi bersih dan menjadi lingkungan yang sehat. Dan jika saya tidak membersihkan kotoran yang ada di lingkungan sekitar itu, maka lingkungan tersebut akan buruk atau dia akan mengalami pencemaran. Jadi anak itu dia bisa berpikir, oh jadi seperti ini dengan cara saya membersihkan lingkungan itu bisa uh, melakukan lingkungan yang sehat seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Amanda Rosalinda.
yaitu teori perkembangan sosiokultural atau Figure Sky. Jadi perkembangan kognitif pada individu berhadapan dengan pengalaman baru dan serta ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan, perkembangan kognitif dalam perkembangan Figure Sky diperoleh melalui dua jalur, yaitu proses dasar secara biologis dan proses psikologis yang sosial budaya. Lalu di sini ada keterampilan-keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Jadi di sini anak akan muncul mental berkembang melalui interaksi sosial secara langsung dengan manusia lain. Jadi dia harus berinteraksi secara langsung. Lalu informasi tentang alat-alat, keterampilan-keterampilan, dan hubungan-hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui interaksi langsung dengan manusia. Sebenarnya di hal ini berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan yang pertama. Next. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan. Manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik merupakan tempat bagi perkembangan psikis manusia. Oleh sebab itu, ada pepatah dalam bahasa Latin yang menyatakan man sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di sini aspek-aspek perkembangan yang pertama terdapat kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan menurut Calvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Han menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Gardner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Selanjutnya yaitu sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Lalu emosi. Sebagian besar mengartikan emosi sama dengan perasaan. Orang-orang telah mencoba untuk memahami fenomena emosi selama ribuan tahun. Perkembangan definisi utama emosi mengacu pada perasaan kuat yang melibatkan pikiran, perubahan fisiologis, dan ekspresi pada suatu perilaku. Lalu selanjutnya ada moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral perkembangan sesuai dengan usia anak. Selanjutnya ada sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Saya serahkan ke presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Terdapat 7 faktor. Yang pertama genetik, yang kedua lingkungan, yang ketiga kehamilan, keempat komplikasi persalinan, kelima nutrisi, keenam perawatan kesehatan, dan ketujuh kerentanan terhadap penyakit. Yang pertama genetik. Faktor yang pertama yang mempengaruhi perkembangan anak adalah genetik. Umumnya IQ ataupun EQ itu diturunkan dari kedua orang tua. Oleh karena itu biasanya kita menemukan ketika diketahui bahwa kedua orang tua tersebut memiliki kapasitas intelektual yang bagus, maka biasanya anak akan memiliki kapasitas intelektual yang sama bagusnya dengan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh terhadap perkembangan anak.
Misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Apabila lingkungan tempat bertumbuhnya, tempat berkembangnya anak itu bagus, maka biasanya akan berdampak pada perkembangan anak yang sama bagusnya. Kemudian yang ketiga, kehamilan. Kehamilan juga menjadi faktor perkembangan anak apabila sang ibu ketika masa kehamilannya memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan baik, maka perkembangan anak di dalam pada masa kehamilannya akan baik juga gitu. Dan kemudian perkembangan anak yang baik ini di masa kehamilan akan menyebabkan anak ketika lahir itu memiliki kapasitas intelektual, psikomotor yang bagus juga. Kemudian yang keempat ada komplikasi persalinan. Nah, komplikasi persalinan ini berkaitan juga sebagai faktor perkembangan anak. Apabila dalam proses persalinannya terjadi komplikasi, maka akan berdampak pada perkembangan anak di kemudian hari. Lalu selanjutnya ada nutrisi. Selama masa bertumbuh dan berkembangnya anak, nutrisi merupakan faktor yang vital dalam proses perkembangan anak. Karena pemenuhan maka kemampuan anak dan perkembangan anak itu akan bagus. Lalu ada perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemudian ada kerentanan terhadap penyakit. Apabila anak rentan terhadap penyakit, maka perkembangannya akan terhambat dan itu akan berdampak pada kemampuan intelektual dan psikomotor dari sang anak. Oleh karena itu, apabila anak memiliki imun yang bagus dan memiliki kekebalan yang bagus terhadap penyakit, maka perkembangan anak akan bagus juga. Oke, sekian untuk presentasi dari kami. Demikianlah pembahasan mengenai teori perkembangan anak oleh kelompok 4A. Semoga bisa bermanfaat untuk para penonton. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.